Halo sobat, kali ini saya akan berbagi video tutorial tentang bagaimana cara menentukan gradien garis. Materi gradien garis sering keluar dalam UN. Nah, di sini akan saya bagikan bagaimana cara menentukan gradien garis yang sebenarnya mudah. Gradien itu apa? Gradien itu ukuran kemiringan garis. Untuk menentukan gradien garis itu kita melihat soal. Jadi tergantung soal. Ada 4 kemungkinan di sini saya bagikan. Kemungkinan pertama, kalau diketahui 2 titik yang dilalui. Misalnya garis itu melalui A, B dan C, D. Untuk mencari gradien caranya gampang. Tinggal D dikurangi B per C dikurangi A. Jadi gradien atau simbolnya M, rumusnya ini. Kemungkinan pertama ya. Kemungkinan kedua, kalau yang diketahui berupa persamaan garis. Bagaimana cara mencari gradien? Ya dilihat posisi X dan Y. Kalau posisi X dan Y itu satu ruas, contohnya ini. X di sebelah kiri sama dengan, Y-nya juga di sebelah kiri sama dengan, berarti seruas, sama-sama di ruas kiri. Nanti untuk mencari gradien menggunakan tanda negatif koefisien X per koefisien Y. Tapi kalau berlainan ruas, misalnya X-nya di sebelah kiri sama dengan, Y-nya sebelah kanan sama dengan, maka gradiennya nanti di sini tidak pakai negatif, tapi langsung koefisien X per koefisien Y. Jadi kalau seruas pakai negatif. Tapi kalau berlainan ruas tidak pakai negatif, berarti positif. Langsung saja kita praktekkan contoh soal UN. Ini ada soal UN 2010 keluar, 2012 juga keluar. Menentukan gradien garis. Kita lihat, ini ada persamaan garis. Kemudian kita lihat seruas apa enggak. X sebelah kiri sama dengan, Y sebelah kiri sama dengan. Seruas, berarti pakai min. Ya, pakai min. Terus koefisien X, ini 5X, berarti koefisiennya 5. Ini min 4Y, berarti koefisiennya min 4. Ya, 5 dibagi min 4, min 5 per 4. Negatif kali negatif positif, jawabannya 5 per 4. Berarti jawabannya adalah A. Kemudian kita lanjut, UN tahun 2012. Ya, UN 2012. Di sini kita lihat X-nya sebelah kiri sama dengan, Y-nya juga sebelah kiri sama dengan, berarti seruas. Ya, karena seruas, berarti rumusnya pakai negatif. Kemudian pembilangnya koefisien X, min 3X, berarti koefisiennya adalah min 3. Min 2Y, berarti koefisiennya adalah min 2. Kemudian negatif dibagi negatif positif, berarti jadinya ini ya. Berarti jawabannya adalah min 3 per 2, jawabannya adalah C. Berikutnya, berikutnya kalau yang diketahui sejajar atau tegak lurus. Di sini langkahnya ada 2. Langkah pertama itu menentukan gradien garis lain, misalnya M1 gradiennya ya. Kemudian langkah kedua baru menentukan gradien yang diminta soal. Kalau yang diminta soal sejajar, berarti gradiennya sama ya. Sejajar itu kemiringannya sama, berarti gradiennya sama. Berarti
M sama dengan M1, berarti gradiennya sama dengan gradien garis lain tersebut. Tapi kalau dalam soal yang diketahui tegak lurus, berarti gradiennya adalah min kebalikan gradien lain atau min 1/M1. Praktekkan aja langsung kita dalam soal. Contoh ya, ini ada gradien garis yang tegak lurus M ya, gradien garis yang tegak lurus terhadap garis M. Berarti langkahnya ada dua. Langkah pertama kita mencari gradien garis M dulu ya. Untuk mencari gradien garis M, di sini M berupa gambar. Kalau gambar, langkahnya bagaimana? Ya langkahnya gampang. Kalau ini naik berarti M-nya positif, kalau ini turun ke kanan turun berarti M-nya negatif. Karena ini naik berarti M-nya nanti positif. Setelah itu kemudian kita buat segitiga. Kemudian pembilangnya adalah panjangnya tegak 1, 2, 3. Kemudian penyebut adalah panjangnya datar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti gradien M adalah 3/6. Dan angka ini masih bisa disederhanakan, dibagi 3. 3 bagi 3 adalah 1, 6 dibagi 3 adalah 2. Jadi gradien garis M adalah setengah. Kemudian langkah kedua baru mencari yang diminta soal, yaitu tegak lurus. Ya, karena tegak lurus berarti berlaku gradien adalah min kebalikannya. Kebalikan dari setengah adalah 2/1. Jadi min kebalikan berarti min 2/1, yaitu min 2. Berarti jawabannya adalah A. Kemudian kita lanjut berikutnya. Kita lanjut soal berikutnya, soal tahun 2019. Perhatikan persamaan garis berikut. I1 ini, I2 ini, I3 ini, I4 ini. Pasangan garis yang sejajar. Sejajar tadi kan kemiringannya sama atau M-nya sama. Ya. Berarti untuk mencari pasangan yang sejajar kita cari M atau gradiennya. Yang gradiennya sama itu berarti sejajar. Ya, sekarang kita cari mulai dari yang pertama I1. Ya, dari I1 gradiennya berapa ya? I1 di sini persamaan garis. Berarti kita cek seruas apa berlainan luas. Oh, ternyata X dan Y-nya itu di sebelah kiri ya. Ini sebelah kiri sama dengan, ini sebelah kiri sama dengan, berarti seruas. Kita cek seruas, 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 berarti semuanya seruas. Kalau seruas rumusnya pakai min. Min koefisien X. Ini min X. Kalau tidak ada angkanya kita anggap 1, berarti ini min 1X. Min 1X berarti koefisien dari X adalah min 1. Plus 2Y, koefisien Y adalah plus 2 ya. Kemudian min 1 dibagi 2, min setengah kali min, jadi positif setengah. Kemudian yang I2 kita cek ya, seruas berarti min koefisien X min 2X, koefisien X adalah min 2 plus Y. Kalau tidak ada angkanya berarti dianggap 1, berarti plus 1Y. Plus 1Y koefisiennya berarti plus 1. Min 2 dibagi 1, min 2 dikalikan negatif jadi positif 2. Kemudian yang I3
seruas berarti min, koefisien X 3X berarti koefisiennya 3, min Y kalau tidak ada angkanya berarti angkanya 1, berarti min 1Y, min 1Y berarti koefisien Y min 1, 3 dibagi min 1, min 3 dikalikan min jadi plus 3. Berikutnya min karena seruas, koefisien X 4X, koefisien X nya 4, min 2Y, koefisien Y nya min 2, 4 dibagi min 2 dikalikan negatif jadi plus 2. Berarti I1 gradiennya setengah, I2 2, I3 3, I4 2. Berarti ada yang gradiennya sama, yaitu I2 dan I4. Berarti I2 dan I4 yang sejajar. Jawabannya berarti adalah C. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal berikutnya, kalau diketahui berupa gambar. Kalau diketahui berupa gambar, langkahnya nanti untuk menentukan tanda, kalau ke kanan naik berarti tandanya gradiennya positif. Kalau ke kanan turun berarti gradiennya negatif. Kemudian angkanya tinggal pembilangnya panjang tegak, penyebutnya panjang datar. Jadi tandanya tergantung ini. Kemudian angka pembilangnya panjang tegak, penyebutnya panjang datar. Kita praktekkan aja dalam soal. Tentukan gradien garis L. Ya ini. Kita lihat ya gradien garis L. Ini semakin ke kanan, semakin turun ya. Kalau semakin ke kanan semakin turun berarti gradiennya adalah negatif. Kemudian pembilang panjang tegak, penyebut panjang datar. Kita cek untuk mencari panjang tegak dan panjang datar, kita buat segitiga, bisa ke atas bisa ke samping ya. Kalau ke samping begini, kalau ke atas begini. Kemudian kita cari panjangnya tegak adalah panjang ini sampai sini, yaitu 1. Panjangnya datar adalah ini, 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya adalah B, min 1/4. Kemudian kita lanjut soal berikutnya. Di sini ada gambar segitiga seperti ini, disuruh menentukan kemiringan tangga ya. Caranya sama, kita anggap gambar seperti ini. Ini semakin ke kanan semakin naik. Karena naik berarti gradiennya positif. Kemudian panjangnya tegak, berarti panjangnya ini sampai sini. Kemudian panjangnya datar ini sampai sini, yaitu 6. Ini sampai sini belum tahu, tapi ini sampai sini sudah tahu, 10. Kalau kita lihat ini segitiganya siku-siku. Pada siku-siku berlaku triple Pitagoras. 10, 6, berarti pasangannya /8. Berarti panjangnya ini sampai sini adalah 8. Ya, 8/6 bisa kita ringkas, kita bagi 2, jadi 4. Yang bawah jadi 3. Jadi gradiennya adalah yang A ya.